Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Tumorang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pengasihan-Mu yang memberikan kepada kami untuk kami mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini adalah dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan kepada saudara-saudaraku demikian sabda Tuhan kepada kita. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rapidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawa jugalah di tanganmu tongkatmu yang kau pukul, memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, teks yang kita baru bacakan ini adalah sepenggal cerita ketika bangsa Israel ada di pengembaraan. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka di dalam pengembaraannya, mereka bersungut-sungut oleh karena berbagai persoalan yang ada, terutama persoalan soal makan dan minum. Beberapa kali mereka bersungut-sungut, marah kepada Musa, mengapa kau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Kami sudah senang di tanah Mesir, kami boleh makan, minum, dan kami boleh menikmati kemakmuran bersama-sama dengan bangsa Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, banyak di antara orang-orang Israel ini lebih suka tetap tinggal di tanah Mesir sebagai budak
Yang penting makan dan minumnya tercukupi. Mereka lebih senang untuk menjadi hamba bangsa Mesir. Mereka masih mempunyai mental budak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, oleh karena adanya sekumpulan orang-orang yang bermental budak, yang bermental demikian rendahnya sehingga lebih mementingkan makanan dan minuman daripada kemerdekaan, maka bangsa-bangsa Israel ini, rakyat Israel ini yang lain banyak terpengaruh dengan adanya gerombolan yang bermental hamba ini. Dan di dalam kisah yang kita bacakan ini, ketika mereka ada di padang gurun Sin, tepatnya mereka ada di Rapidim, ketika mereka tidak mempunyai air, mereka marah kepada Musa. Mereka berkata bahwa Musa sengaja membawa mereka agar mereka mati. Musa tidak menyiapkan air agar mereka mati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebetulnya persoalan tidak ada air, atau persoalan tidak ada makanan, atau persoalan kekurangan kebutuhan kehidupan kita, sebenarnya ini tidak dapat disalahkan kepada satu orang, kepada satu tokoh, atau kepada seorang Musa yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Persoalan itu harus menjadi persoalan semuanya, dan kekurangan itu harus diatasi bersama. Bangsa ini harus bersatu dan harus bersama-sama untuk mencari solusi bagaimana mereka hidup eksis di tengah-tengah kekurangan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Musa tentu kelabakan, kewalahan dengan sikap sebagian orang ini yang telah mempengaruhi seluruh bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka marah kepada Musa, mereka bertengkar, dan pertengkaran itu akhirnya sampai mempertanyakan, di manakah Tuhan di tengah-tengah persoalan kita? Mereka mempertanyakan apakah Tuhan itu menaruh perhatian dengan kekurangan ini? Apakah Tuhan itu berbelas kasihan? Apakah Tuhan itu sanggup memberikan kepada mereka air yang dibutuhkan pada saat itu? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita mengalami kesulitan yang demikian, dan akhirnya kita menyeret nama Tuhan untuk segala yang kita butuhkan, dan kemudian kita menyalahkan nama Tuhan seolah-olah Tuhan tidak peduli, apalagi Tuhan tidak mampu, maka Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita telah menghinakan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita bukan hanya sekedar mencobai Dia, tetapi kita juga telah menghinakan Dia, telah menyepelekan Dia, telah membuat Dia menjadi Tuhan yang tidak peduli dan Tuhan yang tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya Musa mengatakan, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Bapak dan Ibu, hidup ini tidak semuanya harus berjalan dengan mulus. Tidak semuanya hidup ini seperti yang kita gambarkan bahwa kita akan hidup berkecukupan. Hidup ini kadang kita tidak mempunyai apa-apa dan tidak cukup sama sekali untuk kebutuhan hidup kita. Di dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang dapat membuat kita benar-benar di dalam kesempitan dan kegalauan, kekurangan
dan kemiskinan. Kita mestinya harus tetap sadar itu adalah bagian daripada bunga-bunga kehidupan. Orang yang hidup akan mengalami berbagai persoalan di dalam kehidupannya. Sebetulnya Bapak dan Ibu, persoalan-persoalan kita harus hadapi dengan tenang dan tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap dengan rendah hati menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Dan kita menantikan bagaimana Tuhan itu bekerja. Karena Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, dan Allah yang sanggup untuk memberikan kepada kita apa yang Tuhan rencanakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mestinya bangsa Israel ini belajar tentang kebaikan Allah. Karena mereka telah mengalami banyak mujizat-mujizat. Baik ketika mereka ada di tanah Mesir, ketika Tuhan Allah membuat 10 tulah kepada bangsa Mesir, mereka mestinya belajar bagaimana Allah itu Maha Kuasa. Ketika mereka juga melihat bangsa Israel dilindungi di Mesir, mereka harus belajar bahwa Allah itu mengasihi mereka sebagai bangsa Allah. Bahkan ketika tulah 10, semua anak sulung Mesir mati, demikian juga ternak mereka, tetapi anak sulung Israel dan ternak-ternak Israel tidak ada yang mati. Mestinya ini juga merupakan suatu pembelajaran dan pendalaman iman bagi mereka bahwa Tuhan Allah menjaga dan memelihara mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu masih kisah ketika mereka di Mesir. Mereka mempunyai kisah juga di luar ketika mereka melarikan diri, ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dimulai ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh pasukan Firaun dan mereka ada di perbatasan dengan Laut Mati itu. Dan mereka boleh melihat mujizat yang besar, laut yang terbelah, dan mereka boleh melintasi dari dalam lautan yang telah mengering itu, dan berbagai mujizat yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mestinya bangsa Israel boleh belajar dan melihat mujizat itu, dan itu harus memberikan ketenangan kepada mereka bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka di dalam kekurangan dan di dalam ancaman bahaya apapun. Tetapi Bapak dan Ibu, bangsa Israel ini memang merupakan bangsa yang begitu gampang jatuh ke dalam pencobaan. Begitu gampang untuk mencobai Tuhan Allahnya. Dan inilah identitas Israel di dalam pengembaraan mereka keluar dari tanah Mesir sampai sebelum mereka masuk Kanaan. 40 tahun mereka harus mengembara di padang pengembaraan itu. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, pengembaraan ini merupakan suatu pendidikan bagi bangsa Israel agar mereka boleh melihat mujizat dan kuasa daripada Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan Allahmu? Perkataan ini betul-betul merupakan suatu keadaan yang nyata yang dihadapi Musa dan juga yang dihadapi Tuhan terhadap bangsa Israel ini. Allah tidak kurang panjang tangannya dan pertolongannya untuk menolong bangsa Israel. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, ketika Musa berkata kepada Tuhan, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini?
sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini memang sudah pada titik yang tertinggi di dalam emosionalnya. Dan Musa sendiri telah memberikan satu penilaian bahwa mereka akan melempari Musa. Apa yang kulakukan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, Tuhan tetap baik mendengarkan persoalan kita. Dan Tuhan pun akan memberikan kepada kita solusi apa yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya yakin bahwa di dalam kehidupan kita yang banyak mengalami permasalahan, banyak mengalami beban, kesulitan-kesulitan, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini. Kesulitan yang semakin menumpuk di dalam hidup kita, terutama kesulitan-kesulitan ekonomi. Saya yakin, Bapak dan Ibu, ketika kita serahkan kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita menyatakan semua itu kepada Tuhan, saya yakin Tuhan mendengarkan persoalan kita itu. Tuhan respect terhadap kegalauan kita. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita solusi yang terbaik dan memberikan kita hidup yang berkecukupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Musa telah menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan, Tuhan memberikan solusi kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Tuhan memberikan solusi kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa ini. Artinya tetap pimpin bangsa ini. Jangan pernah engkau putus asa di dalam setiap persoalan bangsa itu. Bapak, Ibu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tetap tegar, tetap teguh, tetap kuat, meskipun persoalan daripada orang yang dipimpinnya banyak, dan sekalipun persoalan itu menjadi beban bagi seorang pemimpin, pemimpin itu harus tetap teguh memimpin. Pemimpin yang baik tidak akan meninggalkan orang-orang yang dipimpinnya di dalam situasi kacau balau. Tidak akan meninggalkan orang-orang yang berada di dalam kawanan dombanya, seperti seorang gembalaan upahan yang melarikan diri ketika datang singa dan binatang buas yang lainnya. Pemimpin yang baik tetap teguh menghadapinya. Itu sebabnya dikatakan Tuhan, berjalanlah di depan bangsa itu. Berjalanlah. Tetap pimpin. Setialah untuk mengawal mereka. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita harus tetap tegar. Sekalipun mungkin banyak orang-orang yang kita pimpin, rakyat kita, atau anggota kita, atau bawahan kita yang terus bersungut-sungut. Kita tetap harus tegar. Di dalam ketegaran kita itulah kita akan melihat bahwa nyata Tuhan bersama-sama dengan kita. Musa tidak ditinggalkan Tuhan. Itu sebabnya kata Tuhan, berjalanlah. Bawalah tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan ada di depanmu di atas gunung batu di Horeb itu. Ketika kau memukul gunung batu itu,
maka airnya akan keluar dan semua bangsa Israel akan minum dengan puas. Semuanya akan minum, tidak ada yang kekurangan air. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Tuhan Allah menjadi pemimpin yang sebenarnya. Kita hanya memimpin secara jasmani. Kita hanya memimpin sebagai simbol suatu kehadiran Allah di dalam kepemimpinan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut menjadi pemimpin. Tetapi tetaplah menjadi pemimpin yang rendah hati dan yang mau menyerahkan seluruh persoalan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, air keluar. Semua umat Israel dapat minum dengan puas. Dan mujizat Allah tadi menjadi nyata di dalam peristiwa itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekalipun mereka telah minum air, tetapi teks Alkitab telah mencatat bahwa gara-gara persoalan air ini, mereka telah bertengkar satu sama lain. Bahkan mereka telah bertengkar kepada pemimpin mereka Musa. Bahkan lebih buruknya lagi, mereka telah mencobai Tuhan Allah. Ini peristiwa yang tidak dapat dilupakan. Kekurangan air telah membuat mereka kehilangan kesadaran bahwa mereka sebagai bangsa pilihan. Mereka menjadi marah dan mencobai Tuhan. Itu sebabnya tempat ini dikatakan dinamailah dia menjadi Massa dan Meriba. Karena di sanalah Israel bertengkar satu sama lain dan telah mencobai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam kitab Bilangan pasal 20, peristiwa ini jugalah yang menyebabkan Musa dan Harun tidak diperkenankan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebab mereka dianggap telah ikut membuat Tuhan marah dan telah ikut berdosa oleh karena peristiwa ini. Sehingga Tuhan Allah tidak mengizinkan Musa dan Harun untuk sampai ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita hidup di dalam pertengkaran, maka itu dapat membuat kita masuk ke dalam dosa yang menyebabkan berkat-berkat tidak mengalir kepada kita. Kita bertengkar, padahal persoalannya dapat diatasi oleh Tuhan dengan baik. Padahal setiap persoalan-persoalan kita ketika kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mau mendengarnya. Mengapa kita setiap ada persoalan harus bertengkar? Pertengkaran itu tidak akan membuat kita menjadi nyaman. Dan pertengkaran itu juga menjadi salah satu alasan kita tidak sampai ke tempat tujuan kita yang sebenarnya. Musa dan Harun tidak sampai ke tanah Kanaan karena pertengkaran ini. Maka jikalau kita sebagai umat Allah yang telah percaya kepada Yesus, hidup kita ada di dalam pertengkaran satu sama lain, Bapak dan Ibu, berhati-hatilah bahwa kita juga bisa tidak sampai ke dalam kerajaan surga. Kita tidak sampai kepada tujuan itu karena pertengkaran-pertengkaran. Pada masa kini, sering sekali gereja-gereja bertengkar. Bahkan pemimpin gereja menjadi sasaran kemarahan daripada umatnya. Sasaran kemarahan daripada bawahannya. Sehingga yang terjadi, gereja tersebut tidak menjadi bagian berkat dan tidak menjadi kesaksian yang benar di hadapan orang banyak. Oleh karena pertengkaran-pertengkaran yang mungkin saja oleh karena jabatan,
oleh karena kekayaan, oleh karena menginginkan sesuatu yang lain, sehingga sering pemimpin dan juga bawahannya terjadi pertikaian dan perkelahian. Kami meminta kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita tinggalkan hal yang seperti itu. Jikalau ada permasalahan kita, mari kita berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Sama seperti bangsa Israel yang kekurangan air. Sebenarnya begitu gampang bagi Tuhan memberikan air kepada mereka. Sekalipun mereka ada di padang gurun, di antara bukit-bukit bebatuan yang boleh dikatakan tidak akan ada air di sana. Tetapi Tuhan boleh membuat air, sebab Dia adalah Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa lakukan perkara yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi Tuhan dapat lakukan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, jangan ada persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang akhirnya membuat kita untuk hidup emosional, bertengkar satu sama lain, bahkan sampai kita mencobai Tuhan Allah kita. Janganlah kita mencobai Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan Allah kita tidak dapat dicobai. Dan Tuhan Allah dapat memberikan hukuman kepada kita jikalau kita mencobai Dia. Karena kita tidak mempercayai Dia dapat menyelesaikan masalah yang sekecil itu. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hentikan perkelahian. Hentikan sungut-sungut. Jikalau kita mempunyai banyak kekurangan di dalam hidup kita, baik kekurangan sandang pangan, kekurangan kebutuhan kita, sampaikan kepada Tuhan dengan baik. Demikian juga ketika kita memiliki perbedaan pendapat satu sama lain, mari kita selesaikan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berdoa agar itu diberikan Tuhan terang untuk menyelesaikan jalan yang sekarang kita hadapi dengan pertikaian-pertikaian itu. Supaya kita diberikan hikmat daripada Allah sehingga kita dapat didamaikan satu sama lain. Hindari pertengkaran, sebab pertengkaran akan memberikan kepada kita dampak yang buruk, yakni Tuhan akan menolak kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Sama seperti Musa dan Harun ditolak masuk ke dalam negeri Kanaan oleh karena persoalan Masa dan Meriba ini. Kita juga dapat ditolak masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak dan Ibu, biarlah kiranya setiap ada permasalahan kita doakan kepada Tuhan. Tuhan tetap setia mendengarkan doa kita, dan Dia tetap Allah yang Maha Kuasa yang mampu menyelesaikannya. Saya percaya Bapak dan Ibu akan diberkati Tuhan, dan setiap persoalan kita akan diselesaikan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita untuk semua pekerjaan kita dan pelayanan kita. Tuhan memberkati. Salam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan atas pengasihan-Mu yang telah menyertai kami mendengarkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu menjadi kekuatan kami dan menjadi petunjuk di dalam hidup kami melakukan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.